Nah, jadi bagian tengahnya itu garis ini, itu sama dengan Your attention please. Sebelum kalian memulai video ini, perhatikan dulu info penting berikut ini. Halo guys, welcome to my channel. Perkenalkan, saya Erwin Laisuman. Saya seorang trader binary option dan saya merupakan salah satu trader binary option terbaik yang ada di Indonesia. Saya capai itu semua kurang dari 8 bulan loh guys. Jadi kalau kalian ingin seperti saya, kalian harus pelajarin teknik golden moment. Dan juga sebelumnya, kalian mesti nonton video ini karena video ini saya buat khusus untuk teman-teman semua yang baru akan terjun ke dunia trading, terutama di platform Binomo. Jadi yang pertama, kalian harus punya akun terlebih dahulu nih guys. Kalian bisa akses binomo10.com di sini. Setelah itu, kalau kalian belum punya akun, tinggal tekan tombol sign in. Atau kalau kalian nggak mau pakai bahasa Inggris ya, kalian bisa ganti bahasanya ke bahasa Indonesia. Tinggal klik logo bendera di sini dan ganti ke bahasa Indonesia. Setelah itu tekan tombol masuk. Nah, kalau belum punya akun, tinggal daftar aja. Masukkan alamat email, kata sandi, terus kalian juga dikasih pilihan mau pakai euro, dolar, atau rupiah. Kalau aku sih pakai rupiah. Setelah itu tekan tombol centang di sini dan buat akun. Tapi kalau kalian udah punya akun, tinggal login aja guys, tinggal masuk aja. Tekan masuk, masukkan alamat email dan kata sandi yang sudah dibuat sebelumnya, tekan masuk. Setelah itu guys, nanti akan ada tampilan seperti ini. Ada tulisan akun demo di sini dan ada saldo 14 juta rupiah yang diberikan Binomo untuk latihan trading di akun demo. Dan kalau saldonya habis sekalipun, kalian nggak perlu khawatir karena bisa diisi ulang, di refresh. Contohnya nih, gue udah lolos sampai 0 saldonya. Tinggal tekan aja tombol di samping ini, yang lingkaran ini, untuk mengisi kembali saldonya menjadi 14 juta lagi guys. Nah, saran saya, kalian belajar dulu di akun demo. Di akun demonya udah lancar, udah bisa profit konsisten, kalian barusan terjun ke yang namanya akun resmi di sini. Karena akun resmi ini menggunakan uang asli. Tradingnya pakai uang real, bukan pakai akun demo untuk latihan. Jadi kalau di akun resmi kita profit, itu uangnya bisa ditarik. Kalau loss ya uang kita bisa habis. Makanya sebelum trading di akun resmi, harus trading di akun demo terlebih dahulu. Oke? Nah guys, jadi kalau tampilannya seperti ini, akan ada yang namanya candle atau lilin yang sama aja. Dia ada dua warna, warna hijau dan warna merah. Tapi sebelumnya, kita coba lihat dulu ya, di bagian bawah kiri itu ada tulisan 5S di sini. Artinya, satu candle ini ya, umurnya cuma 5 detik doang. Satu candle umurnya 5 detik, dan setiap 5 detik sekali, dia bakal tutup dan muncul candle baru. Nih, muncul yang baru nih. Ini bentar lagi bakal close, tutup, muncul candle baru. Jadi kalau satu candle umurnya 5 detik, itu terlalu singkat. Jadi kita mesti ganti dulu ke yang 1 menit. Cara gantinya cukup gampang ya. Tinggal klik aja 5S ini. Tekan 1 menit, 1 minute. Nah, sekarang candlenya itu udah lebih stabil. Bukan 5 detik lagi, tapi satu candle itu udah berumur 1 menit. Jadi pergerakan itu lebih stabil. Nggak kayak tadi ya, asal dikit 5 detik close, masuk candle baru. Itu aku nggak saranin karena bakal bingung. Jadi kalau kita mau analisa itu, kita pakai time frame 1 menit di binary. Karena kalau di binary itu kan kita tradingnya singkat. 1 menit, maksimal 1 jam. Berbeda dengan forex yang menggunakan time frame besar. Oke? Yang kedua, bagaimana sih cara kerja di binary atau sistemnya? Cara tradingnya itu seperti apa? Cukup simpel ya guys, tidak seribet forex. Karena kalau di forex itu kan kita maunya kita perlu jangka panjang analisanya. Sedangkan kalau di binary itu kita hanya perlu analisa jangka pendek doang. Jadi di sini ada tombol berwarna hijau tanda panah ke atas dan tanda panah ke bawah berwarna merah ya. Jadi artinya kalau kita klik tanda warna hijau ini, tanda panah ke atas, kita memprediksi bahwasannya harga selanjutnya itu dia bakal naik. Sedangkan kalau sell atau down, ini kita open ke sell ya, itu kita artinya memprediksi bahwasannya harga bakal turun ke bawah. Oke? Tapi sebelum gue open, gue mau tunjukkan juga di sini itu ada waktu ya, 13.5142 nih. Nah, kalau kita open posisi, kita klik ini ya salah satu,
di bawah detik 30, contohnya kan ini udah lewat 30 ya. Kalau kita open di bawah detik ke 30, kita akan ada waktu tunggunya. Dua-dua, gue open di sini satu kali ya. Contoh, gue ngopen ya. Nah, kalau di binary itu kita ada waktu tunggunya, guys. Jadi kita dalam posisi profit. Kalau posisi profit, dia tandanya warna kuning kayak gini. Posisi profit. Tapi untuk menentukan profit atau enggaknya, kita mesti tunggu ini, waktunya habis. Nih, jadi kalau udah waktunya habis, kita posisinya profit, kita profit. Ini untuk yang open posisi di bawah detik ke 30. Kita hanya perlu tunggu 30 detik doang. Tapi kalau udah lewat detik 30, gue open di sini contohnya, ya. Nah, waktu tunggunya itu bukan 30 detik lagi, guys. Tapi 1 menit, lebih lama. Nah, guys, jadi kalau kalian mau open posisinya itu waktu tunggunya 30 detik doang, kalian harus open posisi di bawah detik 30. Tapi kalau mau waktu tunggu 1 menit, misalnya kalian yakin nih, harganya bakal down, tapi tidak secepat itu, jadi kalian butuh waktu tunggu yang lebih lama, kalian bisa open posisi di atas detik ke 30. Jelas, guys? Nah, ini posisi masih loss ya kalau kayak gini. Tapi belum loss, karena seperti yang saya bilang tadi, penentunya itu ada di waktu yang ini. Waktunya habis, posisi loss, kita loss. Posisi profit, kita profit. Oke, kita loss, nggak masalah. Jadi tadi ini saya hanya kasih pemahaman tentang waktunya saja. Dan setelah ini kita bakal langsung lanjut ke pemahaman yang lebih next step ya, yaitu indikator, guys. Kita klik dulu di sini, instrumen trading. Kita buat dulu yang namanya rata-rata gerak atau moving average ya. Periode 7. Tipe sederhana, jenis sederhana atau simple. Terapkan. Kita tambah juga yang namanya Bollinger Band. Ntar gue bakal jelasin fungsinya. Oke, cukup pakai 2 dulu. Nggak perlu banyak-banyak, guys. Apa sih fungsi indikator ini? Dan apa itu indikator? Jadi indikator ini merupakan alat bantu kita untuk menentukan pergerakan candle selanjutnya. Dan indikator ini dibentuk dari candle-candle sebelumnya yang sudah ada. Nah, fungsi MA sendiri, si garis warna merah ini, pergerakan rata-rata ini adalah untuk menentukan apakah candle sedang uptrend atau downtrend. Kalau candlenya dalam posisi di atas MA, itu artinya menurut si MA7 ini, si candle itu sedang uptrend. Tapi kalau sebaliknya, si candle berada di bawah MA, itu artinya si candle ini dalam posisi downtrend atau tren turun menurut si MA7. Nah, jadi untuk menentukan apakah candlenya lagi uptrend atau downtrend. Oke? Yang kedua itu adalah BB atau Bollinger Band. Nah, Bollinger Band sendiri terdiri dari 3. Ada bagian atas Bollinger Band yang ini, bagian tengah Bollinger Band, dan bagian bawah Bollinger Band. Fungsi utama Bollinger Band ini adalah untuk melihat apakah marketnya ini sedang stabil atau sedang ada tren naik atau tren turun. Gimana sih kok cara lihatnya? Cukup gampang, guys. Jadi kalau kalian lihat bagian atas dan bagian bawah ini jaraknya dekat kayak gini, itu artinya marketnya sedang sideways atau sedang stabil. Kenapa sedang stabil? Karena marketnya itu atau pergerakan candlenya itu ya guys, sedang berada di sini aja nih. Nah nih, dia nggak naik, nggak turun, makanya dikatakan stabil candlenya. Tapi kalau candlenya itu dia turun terus kayak gini, turun makin lama makin turun, atau makin naik terus ya, itu bagian atas dan bagian bawah Bollinger Band yang ini, itu dia bakal jauh guys. Jadi cukup simpel. Kalau misalnya bagian atas dan bagian bawah Bollinger Band yang dekat, itu dia stabil, candlenya trennya itu sedang stabil. Kalau Bollinger Band atas dan bawah itu jauh, itu berarti ada tren pasti. Antara dia trennya lagi naik terus, atau dia lagi turun terus guys. Oke, dapat ya cara simpelnya ya. Nah, tapi itu hanya untuk bagian atas dan bagian bawahnya. Terus bagian tengahnya gimana, Ko Erwin? Nah, jadi bagian tengahnya itu garis ini, itu sama dengan garis warna merah ini. Sama, pergerakan rata-rata. Cuman ya dalam Bollinger Band ini dia udah satu paket guys. Udah ada bagian atasnya, bagian tengah, dan si garis MA-nya sendiri. Tapi kenapa letaknya berbeda? Jadi kenapa letaknya bisa berbeda dengan yang warna merah ini? Karena kalau di BB ini, di Bollinger Band ini, kita pakainya periode 10. Kalau kita ganti ke periode 7, contohnya di sini. Nih, otomatis si bagian garis merah tadi bakal ketimpa sama bagian tengah BB, jadi nggak nampak. Nah, pasti ada dong alasannya kenapa kita pakai periode 10 ya. Kok bakal jelasin juga kenapa kita pakai periode 10.
Kalau kalian nonton video ini, gua jamin nggak rugi deh, isinya daging semua. Bahkan kalau kalian mau belajar ini, kalian mesti bayar dulu ke mentor-mentor yang lainnya. Nah, di sini gua tunjukin caranya secara gratis untuk kalian semua, guys. Oke? Jadi kalau kayak gini, contohnya, gua mau jelasin lagi, candle itu ya, yang warna hijau dan warna merah tadi, dia itu ada body, ada badan dan ekornya. Yang mana sih badannya, Ko Erwin? Jadi badannya itu yang petak kayak gini, ini namanya badan. Yang kurus ini namanya ekor, guys. Jadi ada badan dan ekor. Satu candle itu dua warna, ada merah dan hijau. Dan candle itu terdiri dari badan dan ekor. Kalau candle warna hijau atau candle bullish atau candle naik namanya, itu candlenya itu penutupan candlenya, candle close-nya itu di bagian atas badan. Di sini. Nih di atas yang petak ini nih. Di sini nih. Di sini. Di bagian atas badan, bukan ekor ya, bukan di sini ya. Tapi di sini, di atas badan. Sedangkan yang warna merah kebalikannya, di bagian bawah badannya, guys. Di sini. Di sini. Nih, di bagian sini nih, bukan di ekor ya, di bagian bawah badan, penutupan candlenya. Oke, udah paham ya penutupan candle ya. Nah, ini garis warna MA ini yang warna merah. Kalau misalnya si candle ini dalam posisi di atas garis MA, lagi uptrend ya, dia bakal cenderung naik lagi daripada turun. Oleh karena itu, kalau kita mau trading, kita nggak boleh lawan arah, lawan tren. Harus follow trend, ngikut tren. Tren naik, kita open posisinya harus naik. Tapi tentunya kalau kita mau open posisi yang bagus, kalian mesti lihat teknik golden moment yang ada di YouTube aku ya. Ini aku tunjukin dulu simpel-simpelnya, pemahaman dasarnya untuk teman-teman yang baru terjun ke dunia trading. Nah guys, si candle ini kan semua lagi close di atas MA nih. Ya. Ini karena warna hijau, dia walaupun lewat, tapi penutupan candlenya itu kan di atas. Kalau warna hijau, penutupan candlenya di sini. Jadi bisa dikatakan candle ini hanya sempat turun, tapi dia naik kembali. Karena penutupan candlenya itu di bagian atas garis MA. Tapi yang candle warna merah ini, penutupan candlenya itu udah melewati garis MA yang warna merah ini. Candlenya close di bawah garis MA. Udah close di bawah garis MA, namun dia belum close melewati yang namanya bagian tengah bibi. Nah, umumnya, kalau candle sudah close melewati bagian garis MA ini, tapi dia belum close melewati bagian tengah bibi, itu dia masih berpotensi untuk melanjutkan tren yang sebelumnya. Contohnya, ini tren naik ya. Tren naik, candle warna merah ini udah close melewati ini yang garis MA, tapi belum melewati bibi, dia bisa naik lagi. Dia naik lagi, guys. Tapi kalau misalnya candle udah close melewati bagian MA, melewati bagian tengah bibi lagi, umumnya dia bakal kembalikan tren. Dari uptrend jadi downtrend. Itu cara untuk melihat apakah candle bakal reversal atau enggak. Oke guys, nah jadi kenapa kita harus pakai indikator ya? Intinya kalau kita nggak pakai indikator, rugi dong. Bahkan trader-trader profesional ya, yang udah sukses, yang hartanya udah triliunan, mereka juga pakai indikator. Karena memang indikator ini diciptakan untuk membantu kita menganalisa candle-candle sebelumnya. Sama dengan support dan resisten. Support dan resisten itu juga melihat pergerakan candle yang sebelumnya. Gue bakal jelasin lagi tentang support dan resisten di video aku yang selanjutnya. Namun untuk pemahaman dasar, kalian cukup pelajarin video ini dan praktekkan terlebih dahulu di akun demo ya. Guys, dan kabar baiknya kalau kalian mau belajar binomo nih, bagi kalian semua yang ingin lebih dalam lagi belajarnya, bisa langsung join di grup VIP aku secara gratis. Cara joinnya cukup gampang sekali, kalian bisa langsung lihat aja nih di bawah deskripsi video ini. Jadi tunggu apa lagi? Bisa belajar gratis di pandu trader terkenal. Kapan lagi? Yuk cus, gua tunggu ya lu di grup VIP gua. Bye-bye. Oke guys, jadi sekian dulu video dari saya. Saya yakin dan percaya video ini pasti akan sangat bermanfaat bagi kalian semua. Cuan is my life. Bye-bye.